nggak warnanya kayak gini? Lengkap ya? Goyang. Langsung diomongin goyang. Ya bener. Ini diomongin goyang. Besar banget ini. Dia anginnya kenceng loh guys. Sumpah. Nggak ada angin, kalau angin masuk ini mah. Oh iya maksudnya ininya Nih kayak dia ininya bekas anginnya kebakar. kenceng. Aku tadi baru ngomong dia ini meninggalnya kebakar. Meninggal kebakar? Iya ini Kamu bekas. orang-orangnya? Kebakar hidup-hidup. Hah? Ini nih bekas hitam-hitam nih. Cium Nih. baunya. Tuh Barang. ini. Ya kan? Bau sangit ya? Sangit. Ini ruang pribadinya. Ketek kapan? Sini dulu. Katek. Ini mau masuk Di di sini ada tempat cuci tangan. Cuci tangan. Ada meja bikin kopi. For what? Oh, pantry. Apalah namanya pokoknya ada meja Dapur. untuk bikin kopi gitu di sini. Ada mejanya bikin kopi. Terus ini ya kan ruang pribadi ya mungkin kayak bebas gitu. Ada. Terus Ada jadinya ruang apa yang Andi? Tempat apa ya? Tempat ganti nih, ruang ganti nih kalau dari. Kayak ruangan kosong ya? Tapi yang bikin aneh di luar tadi tuh malah panas tapi Jam! Oh, kepleset jam. Tuh, udah, di sini. Auzubillah kontrol. Auzubillah minasyaitonirrajim. Assalamualaikum. hah? Sini aja. Siapa kamu? Akadina. Akadingrat. Akadingrat. Dapatkan produk Bensu Nutrindo di Shopee dan juga Tokopedia. Reseller dan distributor terdekat. Langsung aja kepoin Instagramnya dan follow @ayomakan_ayoma, @ilovechiko, dan @bensu_nutrindo. Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Oke. MUP Lovers. Ya, dan sekarang tiba saatnya kita akan melakukan jalan-jalan malam ya. Dan kita akan bagi menjadi 2 tim. Yang mana tim pertama ada saya, Onyo, Anet, Om Hau, dan Bowo. Ya. Dan tim 2 ini ada Tommy, Bella, Anwar, Kiatmo, Kang Yana, Kang Ujang. Ya. Oke, baik. Kalau kayak begitu nanti kita akan mulai ya. Tikus. Apa? Tikus. Kodok. Tikus bunyinya gimana? Udah Oke. Yuk, sekarang kita akan mulai di jalan-jalan. Ayo. Ya, MUP Lovers, sekarang ini kita akan mulai untuk melakukan jalan-jalan malam. Dan kita akan ke lorong sebelah sini. Om Hao. Iya. Ini kalau sebelum kita ke sana, dari yang Om Hao lihat, apa yang bisa diceritakan Om? Iya, kalau masuk ke sini tuh sebenarnya di luar dari bayangan kita ya. Ya. Pada waktu itu berlampau-lampau ini saya lihat bahkan sudah ratusan bahkan ribuan tahun yang ada di sini itu rata ini masih tanah di atas. Tapi ada bangunan yang dipergunakan untuk satu seperti pemujaan ataupun seperti untuk satu ritual-ritual, tapi eranya itu era-era klasik. Jadi yang orangnya itu seperti pakai baju-baju kerajaan lama.
Nah, sekarang kita naik tangga di situ, itu ada sepasang kayak punggawa prajurit. Ini? Di sini yang bawa tombak ditutup dua gini. Nah, nanti ketika kita agak ke sini sebenarnya udah kayak lepas dari sini nih Mas, Mbak. Ini? Udah ada kayak karpet merah yang naik ke atas. Gitu. Jadi nanti sebelum kita masuk ke sana, kita izin dulu, baru dibukakan, insya Allah kita masuk. Ya. Yuk kita coba masuk ya. Ya. Kalau yang misalkan yang Ki Atmo lihat, Mas Ik, Kang Yana ini dulu tempat apa sih sebenarnya? Ini kayak tempat hall ya. Ini mungkin ada beberapa orang-orang yang lagi jualan atau tempat beristirahat lah ya. Oke. Tempat beristirahat. Terus orang-orang yang habis renang memang yang di tempat kita podcast tadi. Ya orang-orang habis renang kemudian istirahat di sini ada beberapa ruangan-ruangan yang dipakai untuk bilas mungkin. Terus habis itu toko-toko buat jajan. Ada suara di atas. Terus iya. Awas itu beling Kang Yana. Pecah kacanya. Itu kebun ya Kak? Itu kebun. Terus Pak, di tempat ini ya, yang saya rasakan memang tempat denger nggak suara? Denger? Iya. Gitu ya? Itu di tempat ini karena saking keramatnya ya, saking banyak-banyak buangan-buangan dan lain sebagainya. Itu di belakang sini ini Allahu Akbar, Bapak Tuhan. Bapak Tuhan. ada yang lempar. Lempar pulpen apa sentri itu? Kayak kaca. Kamu jangan berani sorot-sorotin gitu, ada ini dukun. Bahaya. Ayo, kita langsung jalan aja. Tapi siapa namanya Pak Atmo? Memang ini dahulunya pada saat tempat masih aktif dijadiin lalu lalang buat aktivitas orang banyak di sini ya. Betul. Cuman ya itu selain orang yang lalu lalang di sini, makhluk gaib itu juga jalurnya dari sini ke sana. Nah, itu jalur gaibnya itu terbuka pada saat memang tempatnya udah kosong atau memang pada saat memang ada Masih manusianya aktif. Sudah dari dulu. Sudah dari dulu. Tuh kan. Tuh ada Kebun. Ini ya, aktif ya. Sebelum dibangunnya tempat ini sudah ada aktivitas Setan. ya makhluk halus lah. Halus. Bangsa jin lah ya sebutnya. Oke. Tapi memang Ada yang teriak. Iya, dari tadi kita baru mulai tuh udah Ada yang ketawa nggak sih? iya banyak banget suara-suara gangguan padahal kita baru mulai nih. Iya. Di tempat bener-bener serem. Tapi apakah ini titik atau pusat ini sih Ki? Pusat itunya. Iya, pusat yang paling serem lah. Belum. Ada yang lebih serem lagi nanti. padahal ya ini kan di luar kan langsung ruang terbuka ya, kayak alam. Tapi kenapa di sini kayak nggak ada angin masuk ya, kayak ketutup dan anyep banget ya. Anyep Singup singup. ya. Singup. Lu sebelahnya aja kan kebun, harusnya kan enak ya. Harusnya, Ini tapi aja nggak udah ada. dibuka kan, harusnya kan semeriwing gitu ya. Lembab banget. Apa kamu lihat apa? Ini Pak Yana, mukanya jangan ngeliatin begitu. Iya di belakang kamar itu udah Berapa? Ditinggalin mulu. Ya, ngikutin kamu dong. Ngapain sih? Nih. Oh berarti ini memang udah ada palang. Nah palang itu di mana itu Om? Nanti setelah naik tangga Mas. Nah, mulai naik sini. Kita berhenti sebentar. Jalan dulu, terus jalan dulu. Ini kita agak ikut regulasinya mereka dulu. Oke. Jalan kita agak dikasih jarak. Kita agak dikasih jarak dulu, naik dulu. Terus sebelum saya berhenti, jangan berhenti, terus mundur sedikit, hop, sampai situ. Kita hormat bareng gini Mas. Nah, tombaknya dibuka, yuk naik. Jadi begini Mas Ruben, Mas Mbak ya. Waktu pembangunan ini tuh yang dulu itu sebelum ada satu prosesi selamatan. Jadi tiba-tiba langsung ini jadi dibangun gitu. Nah dalam ini sebenarnya kalau kita mau eksplor ruang-ruang juga penuh sih Mas. Banyak sekali ya Mama. Iya. Dan suasananya itu klasik gitu. Yang saya lihat tuh orang dengan pakaian kayak film-film perang-perangan kolosal gitu. Ada yang pakai ikat kepala, bawa tombak, terus pakai kerat. Apa tuh? Yang belakang. Itu kan padahal udah diituin tuh. Iya. Udah diganjel. Yang ini Mas, pintu yang ini Mang. Oh, kan udah ditutup tuh, udah nggak ada. Yang kedua kamu mau? Iya, yang kedua. Jadi Siapa itu? ini ada yang ngikutin kita juga, itu anak-anak kecil. Emang ini apa ya dulunya ini? Tangan Iya. aku dari tadi berat di kanan gitu. Iya, pasti nanti akan kerasa. Dan nanti kalau kerasa gini aja Mbak, pakai di ini apa? Di tembok diginiin aja. Iya, apa kamu mau? Biar kita buang energinya ke sini dulu. Karena
ada beberapa yang mau gandeng gini, Mbak, maaf ya. Kenapa? Gandeng gini tangan. Jadi kayak mereka pengen diajak gini jalannya. Gitu. Karena ini juga kan lokasinya itu boleh dibilang masih satu wilayah Pakuan, terus kemudian Pajajaran. Jadi memang ada kerajaan-kerajaan kecil di era-era Sri Baduga. Sri Baduga Prabu Siliwangi yang ada di lokasi sini gitu. Cuman ini tadi kan kita izin baik-baik gitu, Mas. Ini tiga langkah di belakang kita ada yang menjaga. Jadi ada yang bawa tombak ngikutin kita. Nggak mau kalau kita nggak izin apa yang terjadi? Bisa aksesnya ditutup, mungkin lampu akan dimatikan, terus kita nanti lebih gampang kayak ke trigger apa yang ada di sini. Oh ya? Gitu. Karena ya kita jalan aja, Mas. Karena setelah ini terbengkalai itu juga sebenarnya kompleks banget sih yang ada di sini. Bahkan ketika ini dulu aktif ya, ada seperti ini, Mas. Ini kebuka. Ya. Belum aktif gimana? Ya, jadi ketika kan ini tempat rekreasi ya yang dipakai untuk berenang. Satu rekreasi. Ketika ini aktif itu juga banyak insiden-insiden yang terjadi. Baik seperti maaf ya anak kecil yang meninggal atau karyawan ini kadang kerasukan. Dan yang bikin suasananya sekarang panas itu memang ada beberapa. Tapi Om berasa ya dari situ ke sini tuh beda banget ya. Beda. Karena ini areanya kita melintasi gapura, Mas, tapi sudah masuk sini sudah liar. Dan ini tadi yang bikin panas itu kayak sosok bara api gitu loh, maksudnya. Yang sebelumnya tadi kita ceritain sosok ghost fire atau banaspati. Jadi yang sosok manusia, tapi kepalanya api yang bisa dilepas terus terbang. Ya, itu boleh dibilang yang membuat tempat ini kemudian energinya semakin nggak enak. Karena itu berasal dari teluh yang dikirimkan untuk tempat ini biar nggak laku, kasarannya demikian. Jahat ya. Iya. Jadi ini apa sih dulunya ya tempat itu ya berarti? Tempat rekreasi itu sih, Mas. Maksudnya ini apa ya? Ini ruangan, ini area apa ya? Ini area perkantoran bawah. Oh, kantor. Iya. Sebelah kiri. Ini pecahan ini nih. Iya. Mana? Nggak jauh-jauh sana. Iya, terus ini satu lagi sih, Mas Ruben. Saya baru menemukan waktu tadi kita survei nggak ada ya. Syuting. Yang tadi, yang itu. Ini ada satu niat jahat yang ada di sini. Ada orang suruhan. Iya, nggak apa-apa. Ada orang suruhan yang di sini itu nyebarin tanah kuburan. Jadi biar sepi kayak kuburan. Jadi ketika nanti kita masuk ke satu ruang yang rasanya itu benar-benar dingin, di situ banyak sosok candy ghost, sosok pocong. Tapi ada satu yang negatif di sini itu pocong merah. Itu yang membawa satu seperti kematian sih. Ada masuk ke sini. Ini friendly produk. Itu ada gerak-gerak gitu kau, Ben. Oh, ya. Iya. Ini dia ya, Om ya tadi yang aku di Jambak. Yang aku di Jambak. Iya, yang tadi kita syuting di sini. Di situ kau, Ben. Aku di Jambak. Enak banget. Nah, aku penasaran nih. Di situ ada sosok apa ya kira-kira yang mau? Sampai kekuatannya gede banget kan, ya Allah. Ya Allah. Iya. Sebenarnya gini ya, Mas, ini kan kita diminta untuk fokus saja. Ya. Misal ada tikus yang bergerak, ada mungkin teman-teman kru yang nggak sengaja nginjak apa, kita tetap lurus saja. Ya. Biar ini, apalagi jumlah kita kan ganjil nih. Iya, ganjil ya. Iya, Nanti takut ada satu yang genepin sama yang ngikutin kita. Yang nanti jadinya, jadi ini gini aja, Mbak sama Mas kita pisah, ini kita split lagi, saya bawa diri saya sendiri, berempat. Biar nanti kalau ada yang ngikuti saya menjaga keamanannya Mas dan Mbak yang ada di sini dulu. Sebelum sembari saya cerita, nanti fokus kalau harapan saya nggak terjadi apa-apa. Siap. Yuk jalan ya. No! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ngapain bau ini ya? Kayak bau apa namanya? Kayak bau bangkai cicak. Iya benar-benar. Bau Pakai cicak. Iya kan suka dari itu kan. Banget banget, Lord. bau tengik itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada sosok gede banget barusan lewat itu. Heeh. Sosok apa itu Kiatmo? Lari dia, belum sempat jelas kelihatan tapi lari dia tadi keluar. Lari keluar? Iya. Oh ini ternyata ruangannya kecil ya? Ya, ini sepertinya tempat apa ya? Tempat ganti nih, ruang ganti nih kalau dari Kayak ruangan kosong ya. Tapi yang bikin aneh di luar tadi tuh malah panas tapi Jam. Oh, kepleset jam. Iya. Tuh, udah, di sini. Auzubillah kontrol. Baik. Auzubillah minasyaitonirrajim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hah? Sini aja. Permisi. Siapa kamu? Siapa kamu? Kamu siapa? Hah? Akadina. Akadingrat. Akadingrat. Iya. Kamu bertugas sebagai apa di sini? Jaga di sini saya. Jaga di sini. Ini kelelawar guys. Iya. Berarti tahu tentang sejarah tempat ini? Bukan itu. Kelelawar. Oh itu tuh kepalanya. Matanya ngeliat kita. Jangan marah. Udah sampai malah dikejar berarti. Enggak mukanya kan agak serius ya. Iya, dia penasaran sama lu. Dia ngeliatin kita tuh. Kok jadi dingin sih awalnya? Iya kan? Iya. Beda hawanya. Tuh. Auzubillah minasyaitonirrajim. Kamu berarti tahu sejarah tentang tempat ini? Tahu. Allah. Bisa tolong diceritakan? Kita datang baik-baik. Hak untuk menceritakannya. Kenapa? Ada siapa? Siapa itu? Siapa yang bisa bercerita di sini? Oblak. Patih. Mau mana? Sini aja dulu ya. Nah teman gua bahaya, kasihan. Patih siapa? Patih siapa? Oh dia nyembah seseorang yang lebih kuat. Ini ngapain? Ya. Allah. Penari. Kenapa nih Kang? Penari dia. Ini masuk kali penari, dia penari. Penari nih. Coba diri dulu deh. Iya. Ting nang ning dong. Jangan diajakin. Yang dicarain. Ini sosok yang dari sebelah sana. Allah, la ilaha illallah. Ada ngekek. Ada ngomong ngekek di situ. Ngekek gitu. Siapa kamu? Siapa kamu? Sama kita aja. Apa mau keluar? Siapa kamu? Kamu siapa? Anwar, sini Anwar. Udah dia di sana. Ini aku jagain yang di sebelah sini. Bahaya. Kenapa? Kanti. Iya, sering disembah sama kamu semua. Dia cantik, sering disembah. Siapa? Kamu siapa? Aku Nyai Kanti. Nyai Kanti bukan? Dia Nyai Kanti. Oh Nyai Kantil ini ya, yang kembang kantil itu bukan? Kamu penjaga sini. Mau itu dong. Mau apa? Kembang kantil? Nyai Kantil kan yang pernah kembang pagi. Buat apa itu kalau kantin? Kembang Kanti. Kamu mengajak siapa teman kamu? Banyak temenku di sini. Kamu mau cerita sesuatu nggak? Apa mau cerita apa? Cerita tentang ini. Dulu lokasi ini tempat apa? Tempat Tempat nyembah. Nyembah apa? Temenku ada di sini. Siapa temennya namanya? Teman-teman kamu yang nyembah kamu. Siapa namanya? Siapa temen kamu? banyak. Jadi kamu orang yang disembah. Orang. Jadi Kamu orang yang menyembah. Kamu nyembah si Kantil? yang disembah. Mereka yang Iya mereka nyembah kamu kan. Makhluk yang disembah. Ini siapa emang? Iya. Ini siapa? Oh Nyai Kantil. Kantil. rame
Kamu dulu matinya kenapa? Jangan dipanggil dong. Kamu matinya kenapa? Saya mau tanya dulu, orang menyembah atau memuja kamu tujuannya untuk apa? Iya. Hah? Minta uang. Biar kaya. Emang kamu bisa kasih uang? Pesugihan. Oh. Oke, kasih. Dengan cara apa? Dengan cara apa kamu memberi kekayaan kepada mereka dan apa yang harus diberi oleh mereka kepada kamu? Kasih makan apa kamu? Sama apa? Udah. Baby. Tenang. War, tenang, War. Ini bukannya jagain ceweknya, malah kalau kamu yang anak, ini jagain cewek. Sini. Aku takut ah. Ya, keluarin aja masih kayaknya udah. Ya, keluarin. Wes, Sini terbang ketek larar. Ketek larar pergi. Allahu Akbar. Jangan. Itu kan kalau di Inggris Masuk. yang jadi makanan di leher. Jangan. Batman. Vampir. 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 Dracula. Baru tahu vampir jadi. Kita masuk ke sini. Aman nggak? Aman, insya Allah nggak ada apa-apa. Itu cuman ini sih Mbak, anak-anak. Agak di belakang. Yuk masuk. Masuk Mas, silakan. Ini cuma sampai sini ruangannya Mas. Cuman ini menurut saya, nah dinginnya kan beda Mas. Nah dinginnya beda, padahal nggak ada AC. Awas nih jangan keinjek nih pasti bunyi. Lihat ini ya. Enggak, ini memang nguap dia nguap. Penata normal nih. Iya. Ini dulu bekas apa yang ngomongnya? Ruangan ini ya? Sekitaran dari ruang ini itu dulu punden itu berada. Jadi tempat petilasannya yang ada itu di sekitaran ruangan ini. Gitu. Jadi saya lihat memang ada seperti batu yang berbentuk kotak ya, yang itu dipakai untuk duduk. Terus di kanan kirinya memang banyak seperti pohon-pohon. Tempat batunya itu sering dikasih bunga sama dupa awalnya. Tapi ketika ini dibangun udah dibangun aja. Cuman yang saya lihat itu memang ada beberapa pekerja-pekerja waktu itu yang diganggu juga. Dan ini kan baunya seperti kabel terbakar. Ya, jadi sempat tadi berterbangan lari ke sana tuh Mas, Mbak yang di sebelah situ terbang ke sana. Itu sosok yang bola api. Itu Ghost Fire. Ya, ini baunya kan seperti kabel terbakar. Iya benar. Jadi gini, aku coba jelasin ya. Iya. Jadi ruangan yang tadi sebelum kita masuk ke sini itu matiin center Onyo. Beda banget suasananya. Tapi yang ketika Om kasih tahu di sini ada harimau putih, dan terus akhirnya kami ke sini dan memang baunya lebih beda lagi dari yang di depan. Jadi kita sudah melewati 3 titik yang ada di sini dan 3-tiganya suasananya beda ya Om. Iya, suasananya beda dari tadi awal itu pembukaan, kemudian yang banyak energi berseliweran. Terus itu kita masuk ke sebelah sini tadi yang liar, masuk ke sini sebenarnya positif. Gitu. Cuman ini yang mendiami di sini itu ibarat kata tempat ini dianggap sekitar sini itu pusat dari lokasinya ini. Karena mungkin di sini kan tidak ada sinaran matahari ya. Ya, karena ini sudah terpencil pojok sekali. Dan tempat punden itu berada dulu di sekitaran sini gitu. Jadi punden itu tempat petilasan orang sakti gitu kesananya. Gitu. Kita pindah jalan yuk Mas. Ya. Kita tadi udah dari situ kan, tempatnya cukup keren ya. Iya. Pas kita mau menuju ruangan selanjutnya, nggak tahu kenapa di sini ini makhluknya cukup. Gimana, Mas Iqbal ceritain ini makhluknya? Di sini sosoknya sih kalau menurut saya lumayan kuat ya, lumayan kuat dalam artian tuh memang energinya sangat
Negatif. Negatif banget. Sangat menarik sih. Sumpah tadi pas lagi nengok kaget juga. Jujur kaget juga tadi. Karena pas lagi nengok begini kan kalau di tempat ada bunyi kereta gitu. Kalau di tempat gelap Lari pagi. jangan kabur ke sana malah bahaya. Jelas banget. Malah bahaya. Enggak disamperin. Baby mana? Kang. Baby. Kesurupan. Kang. Giling-gilingnya ya tuh orang ya, ninggalin gua. Baby. Kenapa di sana? Ya. Suara kayak kita. Sini. Jangan belum. Apa ini? Tempat apa yang nggak ada ujungnya loh? Iya makanya. Aku pikir tadi ada ruangan lagi loh. Aku kira iya kayak ada keluar ya. Karena tadi pas yang kita jalan di bawah itu gue ngeliat di sini ada yang berdiri. Itu yang bilang iya. Aku ngeliatnya malah tadi pas di bawah kayak sini lepas. Ini sosok apa sih? Sosok laki-laki. Tuh, kan ada larangan, ada larangan tuh katanya tuh. Dilarang bersandar di sini. Kagak sih kakinya ini berdiri. Jangan Dia dipegang. merotot sini kami. Ayo lu. Ini kamera nih. Lihat deh, Baby ini tempat apa coba? Mana? Ini. Nggak ada ujungnya. Tuh, begini doang. Nggak ada ujungnya. Nah iya ini ada tangga tapi. Hah? Itu ditutup? Tutup kan? Iya. Iya, Kami maaf. hanya ingin mencari cerita. Kami tidak ingin. Kamu siapa? Enggak. Kamu siapa di sini? Kamu siapa? Oh, nggak bisa dong. Tempatnya. Dia minta tumbal 1. Kagak boleh. Enak aja. Jangan ya Pak. Siapa yang janji? Coba. Siapa? Kami tidak janji apa-apa. Siapa yang janji? Di sini mah kita cuma nerusin cerita doang. Kalau misalnya ada utang piutang yang salah-salahan sama siapa? Coba. Oh, Pak. oh Ya ya. ada crocodile. Kamu sama siapa sih? Kamu bertugas sebagai apa di sini? Saya tanya. Enggak, untuk Tuhan saya. Tuhan Siapa saya. Tuhan siapa? Siapa yang berbohong siapa? Tommy, Tommy jangan bohong mata lu. Berat banget. Jangan turutin, tak kasih bowo. Tommy jangan Mas turutin. Atmo, tolong dong dibantu Mas. Si Tommy gua keprak nih. Dikeprak. Jangan dikeprak juga Jangan deh. dikeprakin. Saya pengen kalian pergi. Iya, kita akan pergi. kita bentar lagi pergi, tapi kita pengen tahu ceritanya. Mau Iya, ceritain betul. sesuatu nggak? Si Tommy kesurupan. Ini jadi berat banget, sumpah. Waduh, bahaya bener ini. Ayo kita ini. Ya. Maaf, astagfirullahaladzim dulu Bapak Ibu, orang Bapak. Semakin kalian berteriak, semakin mereka datang. Ya, nggak boleh teriak keluar, jangan war. Ini temboknya panas banget. Oh, serius? Iya. Apa dipinginkan aja ya? Oh iya, panas banget temboknya. Itu tadi. Ini apa namanya? Ini bahaya banget karena kita tahu ya, ini ada tangga kan? Ya, ini tangga tapi bener-bener ditutup di situ. Iya, itu tempat apa? Nggak tahu. Berarti dulunya Mas ada sesuatu Pasti ya, ini ada sesuatu ya. yang digunakan untuk Ya, sebagai naruh sesaji. kayaknya gitu. Tapi ini cukup rahasia. Tommy kasihan, ayo kita keluarin dulu. Kayaknya iya. Keluarin dulu pengennya. Kayaknya dia berat juga. Tom, kamu juga usah megangin dia. Kamu juga harus. Iya, itu nyalur Oh, tahu. Iya. Ayo. Jangan diturutin, Mi. Tommy keluarin kepala. Panas banget ini. Megang ini juga tadi. Aduh, udah ini makin sesek lagi ruangannya. Kayak nggak ada udara sama sekali. Pengap banget, palanya jadi pusing semua. Suara apa lagi? Iya, dah tahu. Ya Allah, Tuhanku lindungilah kami berkeluarga. Ya Allah, kita gak ngapa-ngapain sini. Itu di situ loh Ya suara. maafin ya Allah, keluarga. Kita di sini cuman disuruh sama Kak Ruben. Pokoknya Kak Ruben kalau ada apa-apa kita cuma ikutin kerjaan doang. Iya. Nah ini dingin. Oh my god. Ya Mas Sonyo. Oh ya, ini dingin banget Uncle. Ya. Ya. Ini ya tadi saya maksud tempatnya yang sepi kemudian dingin. Itu sempat ketika tempat ini dibikin biar sepi itu ada beberapa orang yang
saya lihat jalan gitu ya Mas, yang bawa tanah itu ditaburin gini. Nah, tanah kuburan itu filosofinya kan gini, tempat itu tempat usaha nih ya, apapun kantor ataupun resto ataupun warung dibikin biar sesepi kuburan. Nah, tapi tanah yang diambil itu tentunya membawa sosok Candy Ghost ataupun pocong. Itulah yang sampai ke sini. Gitu. Ya, jadi kalau di sini tapi agak ke sana, kalau yang di pojok pintu itu sudah menggantung kain putih. Apa itu artinya? Itu pocong Mas. Di sana tuh. Di mana? Di situ. Ya di sini dingin banget. Parah. Jadi hawa dinginnya itu kan hawa dingin seperti orang meninggal. Iya. Iya. Dan akibat dari ini tadi, dari tempat punden yang sudah dibangun untuk tempat ini itu yang memicu satu kekecewaan, akhirnya beberapa energi-energi yang semula positif berubah menjadi negatif, dan itu seperti magnet yang menarik banyak energi-energi yang masuk. Jadi kita jika geser ke sana itu boleh dibilang seperti istana jin. Oke. Ya. Pegangin ya. Om, kalau ini berarti ini area luar dari area ini, bagian luar dari area F&B ya. Iya. Mungkin ya ketika apa barang-barang atau loading dock ya kali ya. Iya. Nuruninnya di sini. Nurunin di sini ya. Iya. Terus kalau yang di luar ini berasalnya memang dari luar Mas, beda, yang ketarik ke sini. Jadi ada beberapa sosok yang ketika tempat ini kosong itu masuk ke dalam. Tapi secara kaitan dengan bangunan ini sendiri, baik itu penyebab aslinya seperti apa, kisahnya masa lalunya seperti apa, itu tidak ada kaitannya kalau yang di luar. Tapi memang ada beberapa di dalam tuh yang sempat kalau di sini sih ada yang di belakang ini berdiri sih itu, dan itu menyampaikan salah satu tadi sosok pocong ya, itu yang ini mencari tanahnya untuk dikembalikan. Itu dan masih berkeliaran, jadi kayak terbang ngambang gini aja, seru. Berarti dia itu marah ya? Iya, bingung sih sebenarnya. Lebih ke kesannya itu lebih ke bingung gitu. Kalau dikembalikan itu bisa nggak terbang lagi kan? Iya, tapi memang harus ada pembersihan Mas, karena itu sudah benar-benar sudah menyatu dengan yang ada di sini. Ada yang nempel nggak sih? Ini gerak sendiri, lihat. Lihat gerak sendiri. Tuh lihat itu. Lihat ini, lainnya nggak ada loh ya. Ini enggak ya? Ini enggak ya? Nggak ada angin, demi Allah ya Rasulullah. Itu kan gipsum kan berat ya. Iya. Ini lebih enteng. Aduh, kan itu kiwir-kiwir ada di kepala sini ya. Iya, aku mau bukannya berani ya, ini mah cuman itu doang ya. Mereka kayaknya udah mulai nyambut deh. Itu juga ada yang apa nempel di Tommy ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lihat mau. Tapi ini kan tadi. Enggak, aku tahu tertuncap itu. Lihat mau, ini kan ruangannya kan tadi banyak, ada kolam renang, ada ruang kantor, tapi kok anehnya ada ruang P3K ya Kiatmo ya? Itu dia. Nah. Kan biasanya di kolam renang banyak kecelakaan ya. Banyak kecelakaan. Kita nanti bakalan entah itu kepleset, entah itu kemudian tenggelam atau segala macam. Ya kita nggak memungkiri bahwa hal-hal seperti itu memang ada. Tapi yang menjadi fokus saya di sini, ini ruang P3K untuk ukuran kolam renang tempat wisata ya. Ini cukup besar. Oh ya? Iya, ini cukup besar. Kita mau. Itu siapa? Itu siapa? Kita explore ke dalam. Nah, aku udah ke situ. Gabung aja dah barengan. Iya, jangan. Ini dunia lain. Barengan aja kali Ini Ben. kita masuk ke dalam apa enggak? Masuk ke dalam. Oke, dari aku ceritain dulu bagaimana dari kita ya sama Om Hao. Ini banyak yang apa ya Om ya, yang pengen bercerita ya. Iya. Kita ngambil satu tadi ya. Iya. Ambil satu, dan bahkan di setiap ruangan yang tadi kita datengin juga ya masing-masing punya cerita yang berbeda ya. Cuman yang paling mengerikan ya yang terakhir ya Om ya. Iya, Karena yang dia terakhir kedinginan sama ya. ruang itu ya. Iya, ruang yang harimau ya. Ya, areal pundennya. Iya. Harimau putih itu ya. Nah, kalau dari tim 2 atau tim kami tadi, Ayah dan Om Hao, tadi ada satu ruangan yang cukup aneh. Karena ruangan itu berbentuk tangga, tapi tidak ada ujungnya. Jadi tangganya itu ke atas tapi tertutup. Buntu. Buntu. Ada akses tapi tertutup.
mantap ya. Iya. Nggak jadi gitu. Iya. Kayak di Dan pada saat kita ke sana Kang Yana tuh kesurupan. Iya. Gitu. Sama tadi satu ruangan ada itu pas ke siapa namanya Johan. Ujang kesurupan. Di atasnya ada hewan satu aja. Gede banget hewannya. Apa namanya? Berarti sama yang Om mau ceritain tadi ya? Iya. Itu. Berarti selain harimau itu ada yang lain? Kalau itu ini sih mas, sosok apa ya, kayak menyerupai monyet hitam tinggi gede serem yang ada di area sini. Kayak apa itu mas, gorila ya, kayak itu. Cuman kalau di sini tuh ketika tadi saya jalan tuh ngobrol sama jenengan juga itu, tempat ini teritori menurut saya. Jadi setiap tempat tuh berbeda. Ini titik-titiknya. Iya, teritorinya berbeda-beda. Terus beberapa sosok-sosok itu ada yang mengganggu, ada yang netral, ada yang positif. Gitu. Tapi ketika tempat ini tadi ada sesuatu hal yang melanggar ya, ketika tempat ini didirikan, sosok positif itu berubah jadi negatif dan membuat tempat ini semakin tertutup dan sepi ketika banyak orang yang mengendaki tempat ini seperti itu. Karena mengganggu ya keberadaan mereka. Ya, termasuk kiriman sesuatu gitu. Yang ditanam. Tapi emang yang bikin aneh adalah ini kan kolam renang nih tadi, tapi sudah disediakan ruang P3K, jadi seolah-olah akan banyak kejadian-kejadian yang mencelakai manusia gitu loh. Ya persiapan sih mas, dan ruang ini memang jadi rujukan ya, destinasi ketika beberapa mengalami cedera dan beberapa anak-anak kecil yang dibopong dengan tangan seperti ini dan apa airnya itu menetes masuk evakuasi ke tempat ini. Tapi itu nggak makan nyawa? Itu makan nyawa mas. Kan tadi udah gitu. Makan. Kan korban jiwa. Iya masih hidup, nggak mati. Ada yang Korban mati ya? Yang di sini kasih napas buatan. Orangnya? Ini Teknik. ini masuk. Berapa? Kang. Oh, ada mas. Siapa namanya? Kang Yana. Siapa namanya? Jangan masuk. Kamu siapa? Kang Yana. Ya. Tanya orang. Kamu siapa? Hai. Siapa kamu? Kanjeng. Ajeng Sari. Ajeng Sari. Ajeng Sari, apa? Ajeng Sari. Sari, kamu kenapa meninggalnya? Apakah kamu menghuni di sini atau meninggal di sini? Bukan. Terus kamu penjaga di sini? Ini sosoknya anak kecil. Ajeng. Cewek. Kamu mau cerita sesuatu nggak? Nari. Dia nari sama kayak yang di tadi ya. Kak itu kak siapa? Johan. Kalau nari berarti dari Era lama. era lama ya Om? Ini kayak model itu ya, penari jaipong gitu. Terus apa? Tuh, ngomongnya Ini semua tuh. Ini udah masuk sini, udah masuk ke sini. Jadi kayak ada pasangannya dia. Enggak. Jadi saya parsial mas. Jadi ada seperti ini seperti sosok ini ya, penari keraton waktu itu. Karena mengingat sini memang pundan seperti satu wilayah kerajaan kecil. Terus yang dilihat memang yang ada di belakang saya seperti sosok kesatria gitu, yang pakai kerat, terus telanjang dada tapi ada hiasan-hiasan kayak film-film Krusal dulu mas. Oh iya. Itu dan beliau ini seperti menjadi danyang-danyang istana waktu itu. Beliau sosoknya positif. Positif. Iya, jadi pakai selendang warna jingga. Jadi kayak kalau jaipongan kan gini. Iya. Makanya nggak terlalu berontak ya. Iya. Tapi apa yang membuat Om Hao tadi kan kita jalan nih, terus Om Hao suka selalu gini. Apa yang membuat Om Hao? Makanya ini salah satu sosok yang gini. Sebenarnya kan ini kita memang datang ke sini awal ingin tahu kisahnya apa. Iya. Tetapi sebenarnya ini kita seperti napak tilas, kita melihat cerita sejarah dari sebelum bangunan sebelum ini ada, dan kita ada memang masih ada garis keturunan dari kerajaan
lama ya, garis Pakuan, Pajajaran, Sunda itu semuanya ada di sini. Tanah ini tuh tanah bersih, tanah yang suci sebenarnya. Ganti lagi. Ini mau keluar ya? Namun diisi oleh banyak energi-energi negatif gitu. Campur. Ini kenapa nih Mas? Iya, badan bergetar. Tidak apa-apa, itu proses dulu. Mau keluar ya? Ada keluar, ada masuk. Jadi lagi bentrok ya? Nanti susuk ini susuk lain lagi. Kayak nganu itu loh, modelnya ganti shift. Kalau orang kerja kan. Iya. Masa gampang hasilnya begitu. Sampurasun. Sampes. Sampurasun. Ya. Astagfirullahaladzim dulu. Sampes. Ini yang tadi Mas. Oh. Iya. Oh, ini tadi yang yang mau sepasang. Iya, yang tadi dibilangin sama Om Hao. Iya. Ada salah satu Punten. sosok yang gede. Iya. Tapi ini penjaganya ya, Om? Iya. Sebenarnya kedatangan kita di sini itu melegakan bagi mereka. Ini punten, saya transit dalam bahasa Indonesia ya. Saya paham. Tempat ini itu sebenarnya tempat yang bersih, tetapi dikotori oleh ulah manusia itu sendiri. Terus tempat ini tuh sebenarnya harus dijaga, harus dilestarikan. Dan dulu minta satu penghormatan begini ya. Kalau itu pun dipakai untuk itu sebagai sarana belajar, tapi tidak terlalu komersil. Dan yang terjadi di belakang itu tidak ada kaitannya dengan kami, dengan beliau-beliau yang ada di sini. Karena kami di sini itu memang diamanahkan untuk tempat-tempat berdoa bersemedi itu oleh Sri Baduga Prabu Siliwangi waktu itu. Nah, yang terjadi di belakang itu kenapa meminta tunggal, karena ada beberapa oknum-oknum yang waktu itu membawa ilmu-ilmu hitam dibuang dan ditanam di belakang di sini. Jadi sosok yang di belakang berbeda dan tidak akan bisa masuk ke sini. Dan lebih negatif yang di belakangnya. Iya, berbeda dan liar gitu. Sementara beliau-beliau yang ada di sini itu meminta ini pun nanti ketika kan dipugar itu tentunya berikanlah saya satu tempat itu untuk seperti tempat menghormati, karena menghormati berbeda dengan menyembah. Jadi lebih penghormatan kepada leluhur. Karena kita itu kan sesepuh ya, sepuh para sepuh yang membangun tempat ini dulu ketika ini masih hutan, ketika tempat ini yang belum ada peradaban. Jadi setidaknya ingatlah kita, karena gimana cucu-cucu itu yang sekarang ada di sini. Iya. Menghormati mereka. Ya. Memang harus dibersihin sih. Ya. Iya. Tom, ini situasinya kita udah nggak kondusif banget ya. Kita harus Awasin. Allah Akbar. Ada apaan? Bantuin dikeluarin. Jangan, kita pamit ya sampai jumpa lagi ya. Dan jangan lupa besok untuk saksikan I Know You ya jam 7 ya. Dan juga jangan lupa nonton Secret Story ya. Assalamualaikum.